di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Sore hari ini kita kedatangan Simanis yang adalah tokoh di balik panggung penyuluhan yang ada di Kabupaten Kebumen. Siapakah dia? Mari kita kenalan bersama. Selamat siang, Mas. Selamat sore, Mbak. Oh, selamat sore. Siang Kita sore selalu nih semangat ya? siang. Semangat pagi, Mbak. Oh ya, selamat pagi. Semangat Boleh pagi. tahu namanya siapa, Mas? Saya Nur Hadi Mustafa. Nur Hadi Mustafa yang lebih familiar dengan sebutan Teman-teman panggil saya disingkat NHM gitu, Mbak. Iya. Mbak Nita ya? Saya Nita. Kok Oh, tahu? iya. Tahu dong, kan Oh, iya. terkenal di Pojok Simanis ya. Oke, terima Iya. kasih. Mas, sore hari ini kami jauh-jauh datang dari Klaten. Iya. Kami dari tim Pojok Simanis, istilahnya pengen apa ya? Kalau bahasa kerennya studi tiru lah, istilahnya seperti itu. Tetapi mungkin untuk kita yang anak muda lebih akrab dengan bahasa dolan bareng, istilahnya seperti Wah, itu. ya dolan bareng, mantai bareng ya. Ini kita di pantai bareng. ya. Ya, kita Ya. milihnya juga pantai karena kita. Silakan Mbak Nita. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini kita di pantai. mau ngobrol tentang bagaimana sih pertama kalinya panggung penyuluhan itu terjadi dan apa yang melatar belakangi kegiatan ini bisa jalan dengan baik itu. Itu hal yang bikin kita penasaran sih, Mas. Nggak usah serius-serius, Mas, Saya jawabnya jawabnya ya. pakai model apa ini? Jadi panggung penyuluhan sama aja lah, Mbak. Sama aja lah ya. Kayaknya namanya juga lebih keren, Pojok Simanis itu. Itu Kayaknya manis Bu itu. Kabid kita yang ngasih Oh, nama Bu sih, Kabidnya ya. pinter ya. Bu siapa Iya, namanya? Bu Erni. Bu Erni. Kabid SP3 kita memberi nama yang sangat manis karena tahu hostnya manis. Itu harus didukung sampai jadi kepala dinas harusnya. Harus kita mendukungnya sangat. Ya. Bu Erni, Bu Erni. Artinya berarti itu respon terhadap kayak gini, penyuluhan-penyuluhan lewat media cyber kayak gini berarti bagus Sangat dia, respon, sangat ya. mendukung berarti. Karena Bu beliau ya. Erni juga berjiwa muda, jadi mengikuti perkembangan, Perkembangan media sosial. dan beliau mendorong kita agar kita lebih istilahnya apa ya, kayak yang digaungkan penyuluh Kebumen itu loh. Apa sih kinerja penyuluh itu? Apa sih parameternya lah? Salah satunya lewat media seperti ini tadi. Oh gitu. Terus tujuannya apa, Mbak? Ini Tujuan- saya yang nanya apa Iya, jenengan? kenapa saya jadi yang diwawancara ya? Pojok Simanis. Tadi tanya apa, Mbak? Saya lupa Oh nanti, Mbak. iya, tadi kiatnya apa sih sampai terjadi panggung? Oh, sampai penyuluhan? terjadi panggung penyuluhan. Sebenarnya kami itu dulu karena nggak punya panggung. Cari panggung berarti. Cari ini? panggung. Iya, Nggak cari panggung, kita buat panggung, Mbak Nita. Jadi dulu kan nggak ada panggung untuk nyuluh saat pandemi ceritanya. Oh iya, Jadi jadi ini berawal dari pandemi. awal pandemi, saat pandemi kita kan nggak boleh tatap muka kepada Iya. petani. Padahal itu hal yang lumrah dilakukan oleh penyuluh ya, bertatap muka. Ya itu dengan memang petani keharusan itu tupoksi kita wajib harus langsung ketemu petani. Sistem tatap laku muka. susi. Laku Nah. susi ya, podo ya. Lah ya, latihan kunjungan. Nah, Iya, harus ada kunjungannya seperti itu soalnya ya. Harus ada kunjungannya dan harus ketemu tatap muka penyuluhan di depan kelompok tani. Lah panggungnya penyuluhan selama ini kan seperti itu, Mbak. Tapi di Pandemi awal merubah semua di ya. awal akhir 2020, awal 21 itu kan memang sampai pengetatan apa PPKM. PPKM Iya. itu sampai nggak boleh ketemu, kita sampai WFH waktu itu kan Iya. sekantor paling cuma masuk berapa, nggak mungkin untuk dilaksanakan penyuluhan tatap muka langsung. Pertemuan kelompok tani juga dihentikan off. ya waktu itu ya. Orang pernah di Kebumen itu malah di semacam lockdown, semua orang nggak boleh keluar satu hari penuh 24 jam kayak gitu gara-gara untuk membatasi COVID-19 itu. Lah waktu itu awal tahun 2021 kami kepikiran ya tetap bekerja dan harus menyuluh. Dan saya melalui yakin waktu itu mungkin petani juga ngarep-arep ya, istilahnya kangen dengan kehadiran para penyuluh. Karena walaupun di masa pandemi, toh mereka tetap membudidayakan tanamannya mereka kan. Betul, jadi petani tidak berhenti. Petani tetap kerja waktu itu, bahkan kita juga kadang ke sawah nggak apa-apa kalau ke sawah kan ya. Cuman kalau dengan audien banyak itu kan nggak boleh. Nggak boleh, ya. Makanya kalau menyuluh kunjungan ketemu 1-2 petani asal kita jaga jarak masih
petani masih membutuhkan kita. Cuman kalau untuk kumpul, sementara kadang kan kelompok tani pengen ada sosialisasi apa segala macam, termasuk kepentingan kita, kepentingan dinas, kepentingan pemerintah, itu kan harus menyuluhkan teknologi-teknologi itu. Juga menyampaikan informasi-informasi ya. Betul. Karena kebutuhan pangan selama masa pandemi sepertinya malah berlipat. Malah jumlahnya. berlipat, makanya kami bikin panggung sendiri ini, Mbak. Panggung Keren-keren ya. penyuluhan Jadi namanya istilahnya apa ya, itu. sengsara membawa bukan Membawa sengsara nikmat. sih ya. Dalam kesulitan di situ ada peluang lah, istilahnya seperti itu ya. Orang itu kalau ditempa dengan kesulitan, dia akan berusaha mencari peluang-peluang yang lain. Dan muncullah panggung penyuluhan. Panggung penyuluhan. Karena kami tidak punya panggung, makanya kami buat panggung Membuat sendiri. panggung sendiri dan dilakoni sendiri, berperan sendiri untuk audiens yang sesungguhnya sungguh menanti ya. Iya. Kemudian kalau kita melihat tim yang ada di panggung penyuluhannya Kebumen ini, tadi kan sempat kita ngobrol dulu ya, ada hanya segelintir orang lah. Nah, bagaimana menjaga kekompakan satu, terus menjaga energinya, karena tadi kita dapat bocoran bahwa setiap hari Jumat harus selalu tayang. Nah, untuk menjaga konsistensinya itu apa yang harus dilakukan, Mas? Wah, ini berat ini. Ini hal yang paling susah ini, Mbak, yang ditanyakan. Pertanyaannya nggak susah. Saya juga susah jawabnya, karena semangat mereka ya mereka yang punya gitu. Oh, gitu. Jadi bukan saya yang punya gitu. Memberi semangat kepada orang itu kadang gampang-gampang susah sih, Mbak. Jadi untuk membuat mereka, tim kami ini ada 7 orang saat ini ya, Mbak. Oh ya, 7 orang ya. Aslinya 8, ada salah satunya itu udah resign, bukan penyuluh lagi tapi tetap di dunia pertanian. Beliau Mbak Umi Barokah jadi dekan pertanian di UMNU kampus di Kebumen ini. Dan kami sekarang bertujuh, tapi alhamdulillah mereka itu masih tetap dengan satu komitmen yang awal kita bangun. Prinsipnya dulu awalnya kita matengin dulu, Mbak. Jadi ketika mau jalan itu benar-benar orang-orang yang memang benar-benar mau tulus ikhlas berkecimpung di dunia ini. Jadi kalau klik awalnya itu ya? klik awalnya harus. Atau kontrak awalnya? Jadi nggak ada kontrak sih, Bukan Mbak. kontrak ya? Karena kita juga nggak bisa gaji mereka gitu. Jadi ini semua tim kontrak. relawan ya? Iya, relawan. Media penyuluhannya Kabupaten Kebumen ya? Iya, Gitu jadi ya? cari orang-orang yang memang mau dan suka di dunia seperti ini. Jadi mereka memang suka, baik hobi, baik nggak ada tim atau ada tim, mereka hobi ngedit, ada yang hobi kameramen, ada yang hobi jalan-jalan cari ketemu petani. Memang yang kami cari teman-teman yang memang punya hati di situ gitu. Dan alhamdulillah kami menemukan teman-teman bertujuh itu sampai sekarang. Dari tanggal 5 bulan Februari 2021 kami tayang pertama panggung penyuluhan sampai hari ini Agustus tanggal 30 ini ya 2023. 2,5 tahun lah ya. Setiap hari Jumat insya Allah ada tayangan kami di jam 5 pagi, Mbak. Bisa ditonton, bisa di subscribe ya. Jangan lupa diloncengin ya, Mbak. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, subscribe-nya. Pencet tombol loncengnya ya. Ada di akunnya Penyuluh. Kalau akun channel YouTube-nya namanya Penyuluh Pertanian Kebumen. Jangan lupa. Tapi nama konten kami adalah kami konsep seperti panggung penyuluhan. Logonya ini, Mbak. Nah. Oke, cakep juga kaosnya itu, Mas ya. Iya, ini tapi udah bodol, belum sempat ganti nih, besok Mbak. lagi ya, kita bikin lagi yang Mbaknya baru juga ya. cakep ini Oh, iya, kaosnya. kaosnya Kartu tani ya. Iya, karena error-errornya kartu tani tadi kita bikin kaos seperti ini. Jadi mungkin itu yang ingin kami tanyakan agar nanti kami pulang ke Klaten itu kita punya oleh-oleh atau punya sesuatu untuk menyemangati kami sendiri gimana kami mau menjalankan Pojok Simanis ini, karena terus terang Pojok Simanis belum pernah mengudara. Jadi kita baru belajar membuat konten, kemudian membuat bank video, tetapi secara resmi kita belum ada launching. Channelnya sudah dibuat, akun IG, FB itu juga sudah. Untuk YouTube-nya semua. belum? YouTube-nya udah dapat. Apa? Oh iya. Iya, sudah ada channelnya di Jangan lupa, Pojok Simanis ya. Jangan lupa nanti juga bala warga Kebumen juga bolehlah kalau mau
subscribe di YouTube-nya Pojok Si Manis. Itu YouTube-nya penyuluh pertanian Klaten, sahabat tani. Iya. Sahabat tani saya manggilnya, lupa. Ini bukan panggung penyuluhan ya. Iya, kita sobat tani. Kita sobat tani ya. Sama sedikit Iya. apa terilhami sama padi. Ya semoga sahabat taninya panggung penyuluhan semua subscribe Pojok Si Manis gitu lah Oke, ya. dan kita saling subscribe ya Mas ya. Saling subscribe, saling mendukung untuk kemajuan pertanian kita. Mungkin Mbak Anita penyuluh ya? Iya, saya penyuluh juga. Saya juga penyuluh. Jadi semua yang ada di sini sebagian besar penyuluh dan beberapa staf dari SP3OP lah, teman-teman penyuluh. Mungkin Senang itu obrolan kita sore hari ini, Mas. Mau lagi? Oh lagi, Mas mau lagi. Kita Oke, mau main terima ke pantai. kasih. Karena Ya, udah selamat sampai di bermain. Kebumen, kita mau main ke pantai Ini- karena kami nggak punya pantai. Terima kasih ya Mbak Anita sudah ke Kebumen dan Kita mohon terima maaf kasih. kami selama pelayanan di sini, selama menerima tamu agung ini. Tamu Tahu agung. aku gitu tahu besar ya, maksudnya big size gitu ya. Maksudnya kami tidak memuaskan, ilmu kami belum seberapa, kami tidak punya apa-apa, ya apa adanya ya kami seperti ini. Ya, Semoga semangatnya saja yang kami tiru. Ya, semoga saja bisa kerja bareng lah Ya, nanti kita. dan juga daya juangnya, konsistensinya itu yang kita lihat bagaimana 2,5 tahun ini bertahan dan selalu aktif di jam 5 pagi setiap hari Jumat. Itu Jumat. menurut saya sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika kita nggak punya konsistensi. Baik sobat sobat tani, kita sudah berwawancara dengan Mas NHM dari panggung penyuluhan di Kebumen. Kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.